Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa aqul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah masami'a qulubina li dzikrik warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa amidana bi asrari sunani siyam wa amma sunanu fasifun al-awwalu ta'khirus sahur. Ma'asyiral hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur atas segala limpahan karunia nikmatnya yang tak terukur, terutama nikmat iman dan Islam. Teriring sejuta doa dan harapan, semoga kita semua ditetapkan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sunanus Siyam, pasal ini akan menjelaskan tentang sunnah-sunnah di dalam puasa. Pekerjaan-pekerjaan yang hukumnya sunnah di dalam puasa. Wa ammas sunanu fasihun. Sunnah-sunnah ataupun pekerjaan-pekerjaan yang memang sunnah di dalam berpuasa ini banyak. Di sini Imam Ghazali hanya menjelaskan yang secara global, yaitu ada 6. Yang pertama, takhirus sahuri. Jadi di antara sunat puasa itu adalah sunat kita melaksanakan sahur dan sahurnya diakhirkan. Maksudnya waktunya tidak berjauhan dengan waktu fajar ataupun datangnya waktu subuh. Karena yang namanya sahur itu waktunya dimulai min muntasifil lail, setengah malam, jam 12 menuju jam 1 itu namanya muntasifil lail. Jadi kalau kita makan minum sebelum jam 12 kita niati sahur, itu belum mendapatkan pahala sunnah karena belum waktu masuknya sahur. Sahur itu muntasifil lail, setelah setengah malam. Nah, ini termasuk sunat puasa, kita melaksanakan sahur. Ada orang berkata, saya walaupun tidak sahur saya ini kuat. Dia berkata seperti itu merasa hebat mungkin ya. Padahal kalau secara syar'i itu termasuk jahlun bis sunnah. Walaupun seandainya Bapak tidak makan sahur pun kuat, tetap sunat melaksanakan sahur. Jadi kalau Bapak merasa bangga, saya kuat puasa walaupun tidak sahur, itu bukan hebat, tapi jahlun bis sunnah. tidak berpengetahuan ataupun bodoh dengan sunnah.
Karena apa? Sahur ini merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Laksanakanlah sahur. Fa inna fis sahuri, karena di dalam sahur ini barokah, ada kebarokahan. Barokah itu yang memang tidak bisa dilihat tapi dapat dirasakan. Kadang-kadang kan kalau orang rasional suka berbicara menantang apa mana itu barokahnya, mana barokahnya. Tetapi dia percaya bahwa di dalam makanan, minuman, buah-buahan ada vitamin, ada zat besi dan sebagainya, dia percaya. Tapinya ketika kita berbicara barokah, dia ingin ditunjukkan dengan mata langsung. Mana barokah itu? Mana barokah itu? Kadang-kadang ada orang seperti itu, hasil hadirin. Padahal barokah itu adalah ziyadatul khair ataupun subutul khair ilahi fisai. Tetapnya kebaikan Allah di dalam sesuatu, di dalam seseorang, itu adalah barokah. Jadi sahur ini merupakan sunnah Rasulullah dan diperintahkan oleh Rasulullah. Sebagaimana tadi hadis Imam Anas yang tercantum dalam Bukhari Muslim. Dalam kitab Bukhari silahkan 1823, hadis nomor 1823. Apa hikmahnya? Hikmah syar'i dulu. Hikmah syar'i, sunat kita melaksanakan sahur. Di sini ulama membahas hikmahnya secara garis besar ada dua. Yang pertama at-taqawi, untuk mengambil kekuatan agar nanti kita siang kuat melaksanakan puasa. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis yang lain, riwayat Imam Ibnu Majah 1293, ista'inu bi ta'amis sahar ala siyamin nahar wa bi qailulatin nahar ala qiyamil lail. Ista'inu bi ta'amis sahar ala siyamin nahar, jadikanlah penopang kekuatan puasa di siang hari, yaitu dengan cara kita melaksanakan sahur. Sebagaimana jadikanlah penopang kekuatan untuk ibadah di malam hari, di siang hari kita melaksanakan qailulah. Qailulah itu tidur sebentar sebelum zawal ataupun sebelum masuknya waktu zuhur, agar kita nanti malam bisa melaksanakan tahajud. Ini yang pertama adalah at-taqawi, untuk menjadikan kekuatan pada saat puasa di siang hari. Yang kedua, hikmahnya sahur ini, adanya sahur mukhalafatu ahlil kitab, untuk menyelisihi yaitu Yahudi dan juga Nasrani. Karena Yahudi dan Nasrani ini puasanya tidak ada sahur. Maka kalau sudah berbicara akidah, ini sangat penting membedakan mana muslim dan juga mana non muslim. Dan tentu ada hikmah yang lainnya, tamrin ala ibadatil lail, untuk membiasakan, belajar, mendawamkan, mudawamah, membiasakan yaitu ibadah di malam hari. Karena inilah salah satu manusia akan naik derajat di sisi Allah itu dengan jalan memperbanyak ibadah di malam hari. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan asa ayam azaka rabbuka maqamam mahmuda. Jadi sunat sahur, dan di dalam sahur ini juga sunatnya diakhirkan 1 jam minimalnya, yaitu dekat kepada waktu subuh. Tapi jangan sampai betul-betul sempit waktunya. Sunat diakhirkan.
Karena apa? Karena di dalam kita ya mazhab Imam Syafi'i ahli sunnah wal jamaah ada yang namanya imsak. Imsak yang dimaksud di sini imsak lugawi. Karena puasa itu sendiri bermakna imsak, maksud hadirin. Puasa itu sendiri kan artinya imsak. Nah, ini dalam kita istilah ulama ada istilah imsak. Imsak itu menahan diri apabila sudah dekat waktunya subuh. Karena betul setarnya puasa itu waktu subuh, tapi kita kan orang awam, masyaallah hadirin. Kita ini betul-betul bukan orang yang istilahnya betul-betul orang yang tahu, orang alim. Artinya apa? Kita urusan waktu pun taklid kok. Masuknya subuh, masuknya waktu maghrib, kita itu ikut-ikutan mengikuti orang yang alim. Kalau tidak ada imsak khawatir. Kalau tidak ada imsak, karena begitu subuh berarti sudah setar puasa. Begitu datang waktu subuh, karena kita tidak melaksanakan imsak, kadang-kadang maaf, yang doyan rokok, rokoknya masih dihisap. Sayang ini. Cuma 1 hisapan, 2 hisapan membatalkan puasa kita, tidak menjadikan sah puasa kita. Makanya ulama mengatur yaitu agar kita siap sedia, jangan sampai begitu masuk waktu subuh kita masih makan dan minum. Makanya ada aba-aba dulu, namanya imsak, kehati-hatian. Karena sayang nanti dengan 1 teguk minuman, dengan 1 hisap rokok, kita yaitu tidak sah puasa kita. Karena apa? Kita orang awam ini urusan masuk waktu ikut-ikutan, masuk hadirin. Tidak kita bisa tahu sendiri. Makanya ini perlu yaitu adanya imsak. Begitu pula saatnya waktu maghrib, dan kita tidak bisa mengatur sendiri sudah masuk apa belum waktu maghrib. Kita semua ikut-ikutan, dan ini sah. Masuknya waktu dengan kita, yaitu zon itu maksudnya apa? Bi ikhbari siqatin, dengan diberitahukan oleh orang yang terpercaya, yang tahu kepada waktu. Dan juga diantara sunnah sahur itu adalah sahurnya itu sunnahnya dengan kurma kalau ada. Kalau tidak ada ya adakan saja kalau ada uangnya. Karena apa? Ini sunnah. Jangan dulu dikait-kaitkan, kan itu di Arab. Kalau kita nggak cocok kurma, ini ubudiyah, masyaallah hadirin. Betul, ini bukan kewajiban, ini sunnah. Tapi kalau kita mau mengikuti sunnah, ada uangnya. Mengapa kalau ada uang kita gunakan untuk sesuatu yang nilainya mendapatkan ridho di sisi Allah, mendapatkan ridho Rasulullah SAW dalam rangka mengikuti sunnah Rasul. Di antara sunnah sahur itu bukan hanya berbuka, diawali yaitu dengan kurma, ma'asyiral hadirin. Wa ta'jilul fitri bitamri awil mai qabla salat. Termasuk sunnah puasa itu menyegerakan buka, dengan catatan kalau kita sudah yakin ini waktu maghrib sudah masuk. Kalau belum yakin mah, wah kayaknya udah maghrib nih, kayaknya udah maghrib, itu enggak sah. Tidak sah, ibadah hanya diduga-duga. Harus yakin ataupun don yang kuat. Maksudnya apa? Diberitahu oleh orang terpercaya bahwa waktu maghrib ini sudah masuk. Maka di sana sunat menyegerakan berbuka. Namanya takjil. Kalau kita itu takjil biasanya adalah makanan pembuka ya. Untuk buka ini tidak salah, jangan disalahkan masyaallah hadirin. Ini tidak salah. Itu salah kita di Indonesia. Takjil itu adalah maksudnya maknanya menyegerakan berbuka. Bukan bawa kurma, takjil. Ini kan majaz mursal, kalimah metafora. Khudzu zinatakum inda kulli masjid, ada di dalam Al-Quran, masyaallah hadirin. Pakailah bajumu ketika engkau melaksanakan masjid.
apakah mengerti dengan bahasa seperti itu? Padahal itu jelas bahasa Al-Quran. Maksudnya bukan melaksanakan sholat. Karena apa? Sholat itu memang baiknya dilaksanakan di masjid. Kita main ke jalan, kalau ke jalan ketabrak, ya betul. Kalau ke jalan ketabrak, maksudnya di sana kan ke pinggir jalan. Rasulullah dibawa ke sumur Jam-Jam, bukan dibawa ke sumur Jam-Jam, ke pinggir sumur Jam-Jam. Seperti ini juga bahasa di kita enggak salah, masalah dia. Takjil itu adalah yang dibahasakan adalah makanan, padahal adalah yang bahasa itu adalah waktu berbuka, yang dimaksud adalah makanan untuk berbuka. Itu tidak salah, termasuk kalimat metafora ya. Wa ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Artinya apa? Kalau ada orang merasa soleh, kita mah jangan dulu buka, sholat dulu, kan sholat itu lebih baik awal waktu. Nah ini termasuk di dalam kasus ini, yang lebih baik itu menyegerakan berbuka. Ini semuanya adalah pekerjaan Rasulullah yang dilaksanakan oleh para sahabat. Termasuk watar siwak ba'da zawal. Kalau sudah masuk zawal, sudah masuk waktu zuhur, ini sunat meninggalkan yaitu bersiwak. Karena bersiwak sesudah masuk zawal di bulan puasa ini hukumnya makruh. Termasuk yaitu menggunakan wewangian ini juga makruh ya kalau sudah masuk Jawa. Wal judu fi syahri Ramadan, dan juga dermawan di bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah SAW ini, hadis riwayat Imam Bukhari, apabila Rasulullah masuk bulan Ramadan, Rasulullah itu dermawan. Tetapi ketika masuk bulan Ramadan, Rasulullah punya harta itu laksana harta yang dibawa angin. Habis semuanya didermakan untuk membantu orang-orang miskin, untuk membantu yaitu mereka orang-orang yang berbuka puasa. Inilah Rasulullah SAW. Wa mudarasatul Quran, termasuk sunnah di bulan puasa ini kita tadarus Quran. Bulan puasa syahrul Quran, amalan di antara yang utama adalah kita mengkhatamkan Al-Quran. Tetapi ada yang lebih utama lagi, tadarus Quran. Karena tadarus itu mudarasah, bahasa Arabnya mengandung pengertian makna mufa'alah, artinya interaksi. Minimalnya kita baca Quran itu ada dua orang, ada yang membaca, ada yang mendengarkan. Itu pengertian daripada mudarasah. Kalau kita mengkhatamkan itu biasanya hanya perorangan. Yang disunahkan di bulan puasa ini mudarasatul Quran, bermakna mufa'alah, interaksi, minimal ada dua orang. Yang satu membaca, yang satu mendengarkan. Sudah yang satu beres, ya kemudian yang kedua membaca, yang satu lagi mendengarkan. Itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Karena apa? Setiap bulan Ramadan Jibril turun membacakan wahyu, Rasulullah membacakan wahyu, membacakan Al-Quran, Jibril lalu yang mendengarkan. Nanti ada ayat nasih dan mansuh. Ini sudah tidak berlaku lagi ayat, jangan dimasukkan lagi, jangan dibaca lagi. Itu dilaksanakan pada bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini juga termasuk ma'asyiral hadirin, yaitu syahrul Quran. Dan juga terakhir, melaksanakan i'tikaf, terutama apabila sudah memasuki 10 yang terakhir. Karena apa? Rasulullah SAW apabila sudah datang 10 akhir, sekarang kita tanggal 20, besok sudah masuk 10 akhir, malam nanti Rasulullah SAW itu menggulung, melipat kasurnya, melipat yaitu tempat tidurnya, mengencangkan sarungnya, juga menghimbau kepada ahlinya untuk melaksanakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di 10 terakhir ini disinilah besar harapan adanya, yaitu Lailatul Qadar. Untuk meraih Lailatul Qadar, yaitu malam 1000 bulan yang pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilipat gandakan, diistimewakan daripada malam-malam yang lainnya. Ini Rasulullah yang sudah ada jaminannya, ma'asyiral hadirin. Seperti itu, minimalnya kita jangan sampai meninggalkan sholat tarawih. Sebentar lagi Ramadan ini akan berpisah dengan kita 10 hari lagi. Ma'asyiral hadirin, jadikanlah di kesempatan terakhir ini kita untuk benar-benar sungguh-sungguh
meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang katanya di bulan Ramadan ini pintu surga dibuka. Semuanya dibuka, tidak ada yang tertutup. Tapi aneh ma'asyiral hadirin, surga ini kosong. Semakin kesini semakin kosong. Yang dulunya ada 6 baris, 5 baris, 3 baris sampai 2 baris. Padahal pintu surga terbuka ma'asyiral hadirin. Pintu neraka itu di bulan Ramadan dikunci, tapi tidak sedikit. Di bulan Ramadan ini banyak orang yang maksa menggedor-gedor gembok neraka ini. Padahal sudah jelas-jelas dikunci, digembok, tapi banyak orang yang memaksa mau memasuki neraka. Oleh karena itu kata Rasulullah, orang yang bahagia ini mereka yang di bulan Ramadan yaitu berbuat kebaikan, keluar daripada bulan Ramadan membawa kebahagiaan. Dan orang yang celaka mereka yang terhalangi berbuat kebaikan. Datangnya bulan Ramadan tidak merubah mereka, yaitu menghentikan perbuatan jahat. Itulah orang yang celaka. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan ini. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.